Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jian Nabila. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan PPT tentang Green Competitive Advantage Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance. Nah, langsung saja kita ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi di sini ada apakah yang menjadi motivasi atau isu research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, jadi motivasi atau isunya itu di era ekonomi pasar yang saat ini menuntut terwujudnya kinerja ekonomi yang baik. Kondisi tersebut tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya keuntungan bagi perusahaan, tapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis menurut Wulandari pada tahun 2013. Jadi tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan atau yang disebut stakeholder dan pemegang saham atau pebisnis itu sendiri. Nah, jadi semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan. Lalu di sini ada fenomena dan research GAP. Jadi yang kritik pada fenomena itu, peneliti tidak mencantumkan secara jelas tentang fenomena yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, sehingga penelaah atau reviewer tidak bisa memaparkan isi dari fenomena dengan jelas. Jadi seharusnya peneliti itu mencantumkan fenomena di bagian pendahuluan penelitian tersebut. Nah, di sini kritik dari research GAP-nya yaitu peneliti tidak mencantumkan juga secara jelas tentang research GAP yang berhubungan dengan variabel yang ditelitinya, sehingga penelaah atau review tidak bisa memaparkan isi dari fenomena dengan jelas, sehingga peneliti mencantumkan research GAP pada penelitian tentang variabel terkait yang sedang diteliti. Lalu di sini ada artikel-artikel utama dalam penelitian ini, yaitu penjelasannya ada kinerja lingkungan, yaitu kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik dan akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Jadi informasi saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan atau Prabandari dan Sunarwa pada tahun 2014. Nah, jadi corporate image diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu. Menurut Hart pada tahun 1995, McWilliams dan Siegel pada tahun 2001, Hastert dan Salazar pada tahun 2006, dan McWilliams et al. Pada tahun 2006 mendefinisikan Green Competitive Advantage sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menduduki beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat keberlanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Nah, lalu di sini apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Nah, dengan melihat sisi ekonomi performance yang baik dapat memberikan gambaran, yaitu keberhasilan yang baik dan jelas dari sebuah perusahaan dalam upaya untuk mengetahui ekonomi performance perusahaan secara tepat. Ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan perusahaan manajer. Nah, salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis keuangan perusahaan, kondisi yang tercermin dalam rasio keuangan perusahaan. Menurut Wulandari dan Hidayat pada tahun 2013, economic performance yaitu suatu perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh kinerja lingkungan atau environmental pertunjukan. Kinerja lingkungan yaitu kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan, atau menurut Prabandari dan Suryanawa pada tahun 2014.
Nah, kritiknya yaitu peneliti tidak mencantumkan novelty atau kebaruan pada penelitian yang diteliti. Jadi hasil novelty tersebut didapat berdasarkan dari review. Lalu kita ke apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Jadi yang pertama ada apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance. Yang kedua yaitu ada apakah corporate image mempengaruhi potensi economic performance. Yang ketiga apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance. Yang keempat apakah green competitive advantage mempengaruhi potensi economic performance. Yang kelima apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam yaitu apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang terakhir yaitu apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, pada kritik ini yaitu peneliti tidak cukup jelas dalam menampilkan rumusan masalah. Jadi hasil di atas didapat dalam hipotesis meskipun secara implisit. Lalu apa sih tujuan dari penelitian ini? Nah, di sini yang pertama ada untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage terhadap economic performance. Yang kelima untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam itu untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Jadi pada tujuan penelitian ini ada kritiknya yaitu peneliti tidak cukup jelas menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Nah, di sini apakah kontribusi dari penelitian ini? Jadi, dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance, green competitive advantage berpengaruh terhadap economic performance dengan green competitive advantage. Nah, yang terakhir yaitu serta peran ekonomi performance, environmental performance, corporate image, dan corporate social performance dengan green competitive advantage. Nah, kritiknya yaitu pada penelitian ini hanya menjelaskan secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Lalu apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu ada grand theory stewardship theory, yaitu menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Lalu di sini penjelasan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Jadi stewardship teori ini hubungannya dalam penelitian ini pada economic performance yaitu kinerja perusahaan tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Jadi kritiknya yaitu peneliti tidak cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan. Nah, kerangkanya yaitu yang pertama ada kerangka kinerja lingkungan atau X1, yang kedua ada citra perusahaan X2, kinerja sosial perusahaan X3, dan green competitive advantage X3 di dalam kinerja ekonomi variabel Y-nya. Nah, apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama ada hipotesis yang pertama, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis kedua, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis 3, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis keempat, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis 5, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Dan hipotesis 6 yaitu keunggulan kompetitif hijau
memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Yang terakhir yaitu keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi. Nah, di sini ada metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Di sini ada contoh operasional variabel dan pengukurannya ya. Di sini ada contohnya economic performance, environmental performance. Di sini juga ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Di sini contohnya ada corporate social performance, green competitive advantage, dan corporate image. Nah, di sini ada teknik penarikan sampel. Jadi teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif. Jadi penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Uji analisis menggunakan 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Jenis data-data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu pada website http www.idx.co.id. Uji kelayakan model yaitu analisis, regresi, dan panel. Nah, penjelasan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian di sini ada contohnya di situ ya. Kita langsung saja ke sini. Jadi ini ada penjelasan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif dan hasil uji kelayakan model, uji hipotesis, dan terbukti, dan penjelasan hipotesis yang terbukti dan tidak terbukti. Lalu kesimpulannya yaitu dalam penelitian ini dan implikasi dari penelitiannya, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi, kinerja lingkungan, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Nah, citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tapi setelah dimoderatori oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Nah, kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak terpengaruh pada kinerja ekonomi. Nah, keterbatasannya di sini yaitu ada periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2013 sampai dengan 2017, sehingga memungkinkan praktik masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit, yaitu 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Nah, implikasinya yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan investor. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Nah, terima kasih atas partisipasinya dalam mendengarkan penjelasan dari PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.